Dia adalah wanita tercantik di penjara. Di penjara karena menusuk ayahnya sendiri sebanyak 18 kali. Agar tidak membebani kekasihnya, dia mengucapkan kalimat yang paling tidak ingin dia katakan seumur hidupnya. Yanjing. Kita putus saja, kekasihnya bersikeras tidak setuju. Berkeras akan langsung menikahinya setelah dia keluar dari penjara. Namun, wanita itu tidak ingin menjadi noda dalam hidupnya. Dengan tegas membuang cincin lamaran kekasihnya. Pergi tanpa perasaan 2 tahun kemudian, kekasihnya datang menjemputnya sesuai janji. Namun, diberitahu oleh penjaga pintu yang datang bahwa karena wanita itu berkelakuan baik, dia dibebaskan lebih awal. Kata-kata ini benar-benar menghancurkan pertahanan terakhir sang presdir. Malam ini aku akan setegas dirimu. Ternyata kau bahkan tidak mau memberiku kesempatan sedikit pun. Sementara di sisi lain, wanita itu sedang membawa putranya berjalan-jalan tanpa tujuan di jalanan. Tujuannya sangat jelas. Yaitu mencari pekerjaan tetap untuk menopang kehidupan normal mereka tanpa diduga. Hari itu saat wawancara di sebuah firma hukum, dia bertemu kembali dengan kekasihnya. Pemandangan reuni setelah lama tak bertemu saat mata mereka bertemu. Membuat mata mereka berkaca-kaca. Yan Yu, kalian saling kenal? Tidak kenal. Ucapan tidak kenal dari kekasihnya membuat wanita itu tidak bisa lagi menahan emosi di hatinya. Tubuhnya sedikit gemetar, berjalan keluar dengan perasaan kecewa namun, dia tidak tahu. Kekasihnya diam-diam memperhatikannya pergi dari lantai atas sementara gadis itu mengira wawancara kali ini tidak ada harapan. Maka dia mengirimkan lamaran ke beberapa firma hukum lainnya. Tetapi mereka semua menolaknya dengan alasan gadis itu memiliki catatan kriminal. Tepat saat dia hendak pulang dengan putus asa, presdir tiba-tiba muncul di sampingnya. Masuk mobil. Tidak perlu, pengacara Y. Aku tidak butuh, di luar hujan deras begini. Kamu juga tidak bawa payung. Aku bisa pulang sendiri naik bus. Setelah putus, aku bahkan tidak lebih baik dari sopir bus. Bukannya tadi bilang tidak kenal? Baru sesaat kemudian dia sadar bahwa gadis itu marah karena kejadian siang tadi lalu dia langsung turun dari mobil. Memaksa memeluk gadis itu. Kontak fisik setelah lama berpisah, tetap saja membuat jantungnya berdebar. Di dalam mobil, keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun, hingga sampai di tempat tujuan. Barulah presdir mengingatkannya untuk minum obat. Perhatian yang tiba-tiba itu membuat gadis itu tertegun sejenak, teringat kembali saat-saat mereka sedang kasmaran. Saat itu, setiap musim seperti ini dia akan sakit flu, dan kekasihnya akan selalu menemaninya dan merawatnya dengan penuh perhatian. Kini setelah bertahun-tahun, dia masih mengingatnya. Air mata di matanya mengalir tanpa sadar. Esokan harinya, wanita itu belum bangun tidur, sudah menerima kabar bahwa wawancaranya berhasil. Ternyata perusahaan mantan kekasihnya telah menerimanya secara khusus. Kabar ini membuat hatinya dipenuhi kegembiraan yang tak terlukiskan. Ternyata wanita itu melamar sebagai asisten pengacara. Tetapi tidak menyangka akan ditempatkan di bawah mantan kekasihnya. Kini harus sering berhadapan dengan wajah yang dulu paling dikenalnya. Wanita itu tak pelak merasa sedikit canggung. Sementara mantan kekasihnya menanyakan kabar kehidupannya belakangan ini. Bahkan selangkah demi selangkah memojokkan wanita itu. Kenangan indah saat mereka bersama dulu tiba-tiba muncul di benak wanita itu. Dia segera sadar kembali. Buru-buru meninggalkan kantor karena sibuk bekerja. Dia jadi lupa waktu menjemput anaknya. Dia segera menelepon meminta bantuan sahabatnya. Dan merapikan semua pekerjaan hari ini. Lalu memberikannya kepada mantan kekasihnya. Kenapa, tidak tahan lagi? Kebelet ke toilet? Ada urusan mendesak, harus pulang dulu. Rumahmu kebakaran? Kemasukan air, harus pulang perbaiki pipa air? Sudah seharian ini, yang di bawah seharusnya sudah terendam semua, kan? Kalau ada gugatan, ingat panggil aku mau lihat leluconnya. Karena khawatir pada wanita itu, mantan kekasihnya menawarkan untuk mengantarnya pulang. Dia sebenarnya ingin menolak. Tetapi mengingat waktu yang mendesak, dia terpaksa naik mobil mantan kekasihnya di dalam mobil. Meskipun di permukaan dia menjaga jarak dengan mantan kekasihnya, namun di dalam hatinya bergejolak perasaan yang tak terlukiskan. Baru saja turun dari mobil, panggilan mantan kekasihnya membuatnya tanpa sadar berhenti. Kenapa rumah yang dulu tidak ditinggali lagi? Itu barangmu, urus saja sendiri. Hei, siwa kita di sini, Ma. Ma.